Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Arfiani Prihartini dari NIM 123002103. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Bisa dilihat pada gambar tersebut urutan-urutan yang akan saya bahas pada sistem reproduksi pada pria. Struktur sistem reproduksi pada pria yang pertama yaitu kandung kemih adalah organ yang berbentuk seperti kantung dan terletak di panggul, di belakang tulang. Sebagai bagian dari sistem sekresi, fungsi utamanya adalah menyimpan urin dan ginjal hingga siap untuk dikeluarkan. Yang kedua yaitu tulang panggul, terletak di bagian bawah perut dan antara kedua tulang pinggul. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Yang ketiga yaitu vas deferens, adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Yang keempat yaitu uretra, saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang kelima yaitu penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang keenam yaitu testis adalah bagian yang berbentuk bulat, telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketujuh yaitu skrotum adalah bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Yang kedelapan yaitu epidermis adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kesembilan yaitu sakrum, merupakan tulang yang bentuknya menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Sakrum menjadi tempat menyatunya tulang punggung. Yang ke-10 yaitu vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang ke-11 yaitu kelenjar prostat, adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Yang ke-12 yaitu kelenjar borbouretral, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Yang ke-13 yaitu rektum, merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarahkan ke anus untuk saluran sisa makanan. Rektum sendiri berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang ke-14 yaitu tubulus seminiferous, adalah bagian terbanyak yang terdapat pada testis. Bentuk tubulus seminiferous seperti pembuluh-pembuluh kecil yang berkumpul, letaknya sejajar dengan bagian testis yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang disebut epitelium. Yang ke-15 yaitu vas deferens, yang ke-16 yaitu kandung kemih, yang ke-17 yaitu irisan epididymis, adalah organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sel sperma. Bentuknya seperti tabung panjang dan melingkar, yang terletak di dalam skrotum dan menempel pada bagian belakang testis pria. Yang ke-18 yaitu irisan testis, berfungsi untuk memproduksi sperma atau spermatozoa dan juga hormon seks pria seperti testosteron. Yang ke-19 yaitu uretra, yang ke-20 yaitu epididymis, yang ke-21 yaitu testis, dan yang ke-22 yaitu penis. Untuk nomor 15, 16, 19, 20, 21, dan 22, untuk anatomi dan fisiologinya bisa dilihat pada slide yang sebelumnya. Sistem reproduksi yang kedua yaitu sistem reproduksi pada wanita. Bisa dilihat pada gambar tersebut urutan-urutan yang akan saya bahas pada sistem reproduksi wanita. Terdapat 2 gambar. Yang sebelah kiri gambar 1 dan yang sebelah kanan adalah gambar yang kedua. Struktur-struktur reproduksi pada wanita pada gambar yang ke-1 yaitu yang pertama mons pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan,
Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau symphysis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan juga akar rambut. Yang kedua yaitu gland of clitoris, adalah bagian tonjolan kecil yang terletak pada pertemuan labium minora pada ujung atas. Klitoris banyak mengandung pembuluh darah dan sel saraf, membuat jadi sangat sensitif. Klitoris terdiri dari bagian glans klitoris, corpus klitoris, dan crura klitoris. Fungsi glans of clitoris sendiri adalah memicu dan meningkatkan ketegangan seksual pada hubungan intim. Apabila wanita dewasa terangsang secara seksual, maka klitoris akan membesar. Yang ketiga yaitu prepuce of clitoris, adalah sebuah lipatan kulit yang berada di sekitar dan melindungi glans klitoris. Tudung klitoris juga menutupi bagian luar dari klitoris sebagai bagian dari labium minora dan merupakan homologo dari kutub pada genetik laki-laki. Yang keempat yaitu labia minora, adalah sebuah lipatan kulit yang membentuk vulva di bagian luar alat kelamin wanita. Bibir vagina memiliki dua bagian berbeda, yaitu labia minora adalah bibir vagina luar yang lebih tebal dan agak berlemak isinya, serta labia minora bibir vagina dalam yang lebih tipis dan lebih kecil. Fungsi labia adalah untuk melindungi klitoris dan organ internal vagina lainnya dari benda-benda kecil yang bisa masuk seperti serangga ataupun kotoran. Yang kelima yaitu hymenton, adalah lipatan membran yang menutup bagian luar saluran reproduksi perempuan, berfungsi mengalirkan darah menstruasi dan cairan lainnya untuk dikeluarkan melalui liang vagina. Yang keenam yaitu vagina entrance, adalah bagian dari sistem reproduksi wanita. Vagina sendiri berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim, dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Yang ketujuh yaitu labia majora, adalah dua lipatan kecil kulit mengandung banyak kelenjar minyak dan ujung sel, berfungsi melindungi alat kelamin pada bagian dalam dan tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Yang kedelapan yaitu urethral opening, adalah bukaan pada uretra atau meatus uretra. Organ ini adalah tempat pembukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Yang kesembilan yaitu vestibulum, yaitu organ kemaluan yang terletak di labia minora, merupakan muara dari saluran uretra dan lubang misfi. Berfungsi untuk mengeluarkan cairan untuk melumasi vagina saat bersegama. Yang ke-10 yaitu anus, adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Untuk sistem reproduksi pada wanita yang gambar kedua, terdiri dari yang pertama, ovaries atau ovarium, terletak di sebelah kiri dan kanan rahim, bentuknya seperti buah kenari dengan panjang 3-5 cm, tebal 1 cm, dan berat 15 gram. Fungsi ovarium adalah sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu ovinduk atau tuba fallopi, adalah saluran yang menghubungkan ovarium atau sel telur menuju ke rahim, lalu sebagai tempat terjadinya fertilasi oleh sperma dan ovum, sebagai tempat pertumbuhan atau pembelahan embrio, sementara sebelum akhirnya melekat pada endometrium atau lapisan pada rahim. Yang ketiga yaitu follices atau folikel, merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Folikel juga berfungsi untuk menghasilkan estrogen, suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Yang keempat yaitu corpus luteum, adalah sel dengan ukuran bervariasi yang terdapat di dalam ovarium atau indung telur selama proses ovulasi atau pelepasan sel telur setiap bulannya. Fungsi dari corpus luteum yaitu melepaskan hormon progesteron untuk menebalkan jaringan dinding rahim. Yang selanjutnya yaitu nomor 5, uterus atau rahim, yaitu organ paling penting dalam sistem reproduksi wanita. Rahim terhubung dengan leher rahim atau serviks yang tersambung dengan misfi dan tuba fallopi selama masa kehamilan. Seluruh proses perkembangan bayi terjadi di dalam rahim. Yang keenam yaitu uterine wall,
memiliki fungsi untuk menerima sel telur yang dibuahi, yang akan berubah menjadi janin dan menahannya selama perkembangan. Uterus juga membantu mendukung janin selama masa kehamilan. Yang ketujuh yaitu endometrium adalah lapisan terdalam dari rahim atau uterus. Di samping itu, endometrium ini merupakan tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Maka dari itu, endometrium merupakan salah satu organ vital dalam sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan masa kehamilan. Yang kedelapan yaitu serviks atau cervix adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang kesembilan yaitu vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita. Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dan labia dan vulva sebagai jalan masuknya.